Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat. Pada teman-teman disabilitas mempersilahkan mengikuti pelatihan yang diadakan salah satunya oleh Disnaker Kabupaten Sampang. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Kamis 13 Agustus 2026. Saya Siti Aisyah akan menyampaikan buletin Berita Pagi selengkapnya. Rencana pengembangan industri asal Cina di Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia SDM menjadi perhatian agar membuka lapangan kerja. Miftahul Umar melaporkan. Rencana pengembangan industri asal Cina masuk ke Kabupaten Bangkalan mendapat sambutan positif dari kalangan pemuda dan akademisi. Namun kesiapan sumber daya manusia atau SDM menjadi perhatian agar investasi tersebut tidak hanya menghadirkan kawasan industri, tetapi juga membuka lapangan kerja dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Ketua Program Studi Magister Ilmu Ekonomi Universitas Trunojoyo Madura, Dr. Risyuwono Yudonugroho menyampaikan, pengembangan kawasan industri merupakan bagian dari proses panjang transformasi ekonomi Bangkalan. Ia mengingatkan agar kawasan industri tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan ekonomi masyarakat melalui UMKM, tenaga kerja, dan sektor usaha lokal. Ia menambahkan perlu adanya keterkaitan antara industri dan ekonomi Bangkalan agar manfaat investasi dapat dirasakan masyarakat secara luas. Jangan sampai industri itu menjadi enklave ekonomi. Jadi mereka harus terintegrasi dengan ekonomi yang ada di Madura, ya khususnya di Bangkalan. Jadi harus ada linkage atau keterkaitan dengan lokal ekonomi. Nah, itu persoalan. Sebenarnya persoalannya utama itu nanti ke situ ya. Di kesempatan yang sama, perwakilan pemuda Bangkalan Baijuri Alwi menyambut baik rencana investasi tersebut, tetapi meminta pemerintah serius menyiapkan SDM lokal. Ia mendorong penguatan balai latihan kerja, pelatihan bagi siswa SMK dan pemuda, serta sertifikasi profesional. Pemerintah harus menyiapkan kebijakan untuk menyambut ini, bagaimana ke depan adanya investasi ini betul-betul berdampak terhadap masyarakat secara positif, khususnya para pemuda. Sebagai pemuda Bangkalan, pertanyaan yang paling penting sebenarnya adalah apakah betul-betul membuka lapangan pekerjaan? Apakah mendapatkan kesempatan untuk menjadi tenaga profesional? Baijuri menegaskan pemuda tidak boleh hanya menunggu program pemerintah, tetapi harus proaktif meningkatkan kompetensi. Juga perlunya kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi serta lembaga pelatihan. Ia berharap investasi di Bangkalan mampu menciptakan tenaga kerja dari semua level. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selanjutnya kita ikuti bagaimana tanggapan dan harapan masyarakat tentang rencana pengembangan kawasan industri di Bangkalan. Saya Junaidi di Sumeneb. Industrialisasi di Madura menurut saya itu baru kabar baik karena adanya industri di Madura yang katanya kerjasama dengan Cina, maka merupakan angin segar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Madura. Yang saya dengar
pemerintah akan menggandeng Cina untuk membuat Madura menjadi berubah ke arah yang lebih baik. Karena adanya industrialisasi ini pasti banyak menyerap pengangguran. Saya Akbar di Sumeneb selalu mendukung kebijakan pemerintah untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Saya warga Madura juga sangat mendukung industri yang akan berdiri di Madura. Ini sinar baik bagi kita dan pastinya akan mengentas pengangguran. Madura harus siap jadi kawasan industri, menjadi topik komentar berita pagi RRI Sumeneb hari ini. Naskah ditulis dan dibacakan Supriyadi. Selamat pagi. Rencana masuknya investasi industri asal Cina ke Bangkalan menjadi sinyal bahwa Madura mulai dilirik sebagai kawasan industri. Ini tentu peluang besar bagi pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Namun, peluang tersebut harus diikuti kesiapan masyarakat Madura. Jangan sampai industrialisasi hanya membangun kawasan dan mendatangkan investasi, tetapi masyarakat lokal justru menjadi penonton. Pemerintah perlu menyiapkan SDM melalui penguatan BLK, pendidikan vokasi, sertifikasi, serta pelatihan yang sesuai kebutuhan industri. Lebih dari itu, industrialisasi Madura harus terintegrasi. Tidak hanya Bangkalan, tetapi juga Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb harus mendapatkan dampak ekonomi melalui UMKM, tenaga kerja maupun rantai pasok industri. Madura harus siap bukan hanya menjadi tempat berdirinya industri, tetapi juga menjadi sumber tenaga kerja dan pusat pertumbuhan ekonomi baru. Sebab sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Investasi datang, industri tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat Madura ikut meningkat. Sekian komentar, selamat pagi. Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumeneb berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumeneb.net. Kami beralih ke informasi lain. Kepolisian Sektor Sapekan Polresta Sumeneb mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karangasem dari sebuah rumah di Dusun Karangkongo, Desa Sapekan. Penertiban dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait dugaan transaksi minuman keras. Berikut laporan Imam Mukhlis. Kepolisian Sektor Sapekan Polresta Sumeneb mengamankan 10 botol minuman keras jenis arak Bali Karangasem dalam penertiban peredaran miras di wilayah hukumnya. Penertiban tersebut berawal dari laporan masyarakat yang mencurigai adanya aktivitas transaksi minuman keras di sebuah rumah di Dusun Karangkongo, Desa Sapekan. Kasih Humas Polresta Sumeneb Ibda Ahmad Putrawardana menjelaskan, menindaklanjuti laporan tersebut, unit Reskrim Polsek Sapekan melakukan penyelidikan dan pemeriksaan di lokasi yang dimaksud. Dari hasil pemeriksaan, petugas menemukan 1 kardus bekas kipas angin yang berisi 10 botol arak Bali Karangasem. Menurutnya, pemilik barang beserta seluruh barang bukti telah diamankan di Mapolsek Sapekan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Pemilik juga mengakui bahwa 10 botol minuman keras tersebut merupakan miliknya. Di mana sewaktu petugas Polsek Sapekan melaksanakan patroli kewilayahan di Desa Sapekan, kemudian petugas Polsek Sapekan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah salah satu warga Desa Sapekan yang berinisial F yang beralamatkan Dusun Karangkongo, Desa Sapekan, Kecamatan Sapekan, Kabupaten Sumeneb, di mana di rumah tersebut sering dijadikan tempat jual beli minuman keras. Barang bukti yang diamankan berupa 1 kardus bekas kipas angin dan 10 botol arak Bali Karangasem. Perkara tersebut diduga melanggar pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Sumeneb nomor 3 tahun 2002 tentang ketertiban umum. Kepolisian memastikan penertiban terhadap peredaran minuman keras akan terus dilakukan sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Masih dari kawasan Sumeneb, 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Muhammad Ali melaporkan.
Sebanyak 27 peserta seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb melanjutkan tahapan penyusunan makalah dan wawancara. Kepala BK PSDM Kabupaten Sumeneb Beni Irawan mengatakan sebelumnya terdapat 30 peserta yang mengikuti seleksi, termasuk tahapan asesmen. Dari hasil asesmen, 3 peserta dinyatakan belum memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya. Sementara 27 peserta lainnya berhak melanjutkan proses penyusunan makalah dan wawancara. Beni memastikan seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai jadwal. Setelah penyusunan makalah dan wawancara, hasil akan direkapitulasi panitia seleksi untuk menentukan 3 nama terbaik dari setiap jabatan yang dilamar. Selanjutnya, 3 nama tersebut disampaikan kepada Bupati Sumeneb selaku pejabat pembina kepegawaian untuk ditetapkan 1 calon. Peserta terpilih kemudian diajukan kepada BKN untuk memperoleh rekomendasi sebelum penetapan dan pelantikan. Pada seluruh peserta itu agar dapatnya bisa mengeksplorasi potensi terbaiknya ya, kan ini adalah kesempatan dan dapat tentunya menawarkan solusi-solusi konkret ya, atas tantangan yang ada di masing-masing instansi yang dilamar ya. Semoga tahapan ini nanti dapat berjalan ya dengan objektif, transparan dan akuntabel sehingga mampu menghasilkan pejabat pimpinan tinggi Pratama yang profesional, ya, berintegritas, serta siap tentunya mengakselerasi visi misi pembangunan Kabupaten Sumeneb. Mungkin itu, Mas. Beni menegaskan, hasil asesmen peserta yang belum memenuhi syarat merupakan kewenangan penyelenggara asesmen. Ia berharap seluruh peserta dapat menunjukkan kompetensi terbaik dan menawarkan solusi konkret terhadap persoalan di organisasi perangkat daerah yang dilamar, sehingga menghasilkan pejabat pimpinan tertinggi Pratama yang profesional dan berintegritas. Dari Sumeneb kita ke Sampang. Pemerintah Kabupaten Sampang mengupayakan kesetaraan kemandirian bagi penyandang disabilitas dengan membuka pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Disnaker. Ima Fadilah melaporkan. Pemerintah Kabupaten Sampang menegaskan komitmennya untuk memberikan kesetaraan hak dan fasilitas bagi warga penyandang disabilitas. Wakil Bupati Sampang Ahmad Mahfudz menghimbau seluruh penyandang disabilitas di Kabupaten Sampang agar tidak berkecil hati dan aktif memanfaatkan berbagai program pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sampang. Dalam penyampaiannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap manusia diciptakan dengan kelebihan dan keistimewaan masing-masing. Oleh karena itu, tidak ada alasan bagi masyarakat untuk membedakan maupun berkecil hati. Pemerintah memiliki kewajiban konstitusional untuk memfasilitasi seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Upaya fasilitasi dari pemerintah kepada teman-teman disabilitas adalah dengan mempersilahkan mengikuti pelatihan yang diadakan salah satunya oleh Disnaker Kabupaten Sampang. Jangan berkecil hati untuk ikut pelatihan yang diadakan oleh Disnaker dalam beberapa hal. Kepala Disnaker Sampang Asroni menyampaikan pihaknya menyiapkan pelatihan dengan penyesuaian kebutuhan khusus dari difabel Sampang. Ingin teman-teman komunitas itu kita ajak lah. Nanti mungkin bulan depan, kalau ini sudah selesai. Dengan pelatihan ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan disabilitas untuk menuju kemandirian dan kesetaraan di Sampang. Ima Fadilah melaporkan. Pendengar dan pemirsa, produksi garam rakyat di Kabupaten Sampang mulai menunjukkan tren positif seiring membaiknya cuaca pada musim kemarau. Pemerintah daerah pun optimistis target produksi garam tahun ini sebesar 310.000 ton masih dapat tercapai hingga akhir musim panen. Berikut laporan Hoirul Umam. Dinas Perikanan Kabupaten Sampang menargetkan produksi garam rakyat pada 2026 mencapai 310.000 ton. Target tersebut diyakini masih dapat dikejar meski awal musim sempat terganggu curah hujan yang tinggi. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, Muhammad Mahfud mengatakan hingga akhir Juli 2026, produksi garam diperkirakan telah melampaui 50.000 ton. Angka tersebut masih bersifat sementara karena proses pendataan dari lapangan belum sepenuhnya rampung. Menurut Mahfud, membaiknya cuaca sejak pertengahan Juli menjadi momentum bagi petambak untuk meningkatkan produksi hingga akhir musim garam. Kondisi tersebut diharapkan mampu mengejar target yang telah ditetapkan pemerintah daerah.
Mahfud menambahkan pemerintah belum membuka lahan tambak garam baru. Upaya yang dilakukan saat ini difokuskan pada program intensifikasi guna meningkatkan produktivitas lahan yang sudah ada melalui perbaikan tambak, baik menggunakan alat berat maupun secara manual. Demikian dari Sampang Madura, Hoirul Umam melaporkan. Dari Sampang kita beralih ke Pamekasan. Bupati Pamekasan, Holilur Rahman menyatakan lomba gerak jalan pada momentum hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia bukan hanya sekadar perlombaan, namun menjadi media menanamkan nilai kekompakan, disiplin, dan pantang menyerah. Purnama Iswantoro melaporkan. Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar lomba gerak jalan tingkat pelajar. Lomba gerak jalan tingkat sekolah dasar sederajat digelar pada 12 Agustus. Kemudian tingkat sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas sederajat digelar pada 13 Agustus. Bupati Pamekasan Holilur Rahman mengatakan lomba gerak jalan ini memiliki makna yang jauh lebih besar daripada sekadar perlombaan. Kegiatan ini menjadi media pendidikan karakter yang mengajarkan nilai kebersamaan, mengajarkan nilai kekompakan, disiplin, tanggung jawab, dan memupuk ketahanan fisik, serta semangat pantang menyerah. Nilai-nilai tersebut kita tanamkan pada tunas-tunas bangsa, kepada anak-anak kita sejak usia dini. Menurut Bupati Holil, pada lomba gerak jalan ini bukan hanya tentang juara, tetapi lebih penting adalah peserta belajar tentang kerjasama, saling menghargai, menjaga kekompakan, menaati aturan, serta menunjukkan sikap sportif. Olahraga melampaui target tim putri Universitas Wiraraja Unija Sumeneb berhasil meraih runner-up di kejuaraan bola voli PBVSI Cup 1. Berikut laporan Famelia. Tim bola voli putri Universitas Wiraraja Unija Sumeneb sukses mengamankan posisi runner-up dalam kejuaraan bola voli PBVSI Cup ke-1 se-Kabupaten Sumeneb yang berlangsung di lapangan Protek Campur Barat Ampunten. Gelar juara 2 tersebut diraih usai tim putri Unija harus mengakui keunggulan tim Angkasa Sarongki dengan skor akhir 1-3 di partai puncak. Pembina UKM Voli Unija Sumeneb Isyanto mengaku hasil ini membanggakan karena melampaui target awal yang dipatok pihak kampus. Karena awalnya hanya memprediksi tim putri mampu menembus babak 4 besar, namun justru berhasil melaju hingga partai final. Nah, ya, terima kasih sih kepada tim putri yang sudah berjuang sampai ke final ini. Ya, dengan pencapaian ini ya kita perlu syukuri dan kita sangat bangga karena perjuangannya teman-teman itu sudah sangat luar biasa. Bisa sampai ke final ya bersaing dengan klub-klub kuat yang lain dari Kabupaten Sumeneb itu sendiri. Ya walaupun kita sudah masuk di final ini ya jangan berleha-leha lah karena mendapatkan juara ya nggak mungkin bisa seperti itu lagi kan. Berjuang, tetap pelatihan. Atas pencapaian tersebut, Isyanto mengapresiasi tinggi kerja keras para atlet yang telah berjuang maksimal melawan klub-klub tangguh se-Kabupaten Sumeneb. Pihaknya pun berpesan agar para pemain tidak cepat berpuas diri dan terus mengasah kemampuan demi mempertahankan sekaligus meningkatkan prestasi di kejuaraan mendatang. Pada ajang PBVSI Cup 1 ini, Unija Sumeneb menyertakan 2 perwakilan, yakni tim putra dan tim putri. Sayangnya langkah tim putra harus terhenti lebih awal di babak 16 besar setelah ditaklukkan oleh klub Libas Desa Keles Ampunten. Dicabutnya sanksi supporter tamu oleh Federasi Sepak Bola Dunia FIFA disambut positif untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah dalam Super League mendatang. Berikut laporan Tago Novandrian. Pencabutan sanksi terkait larangan supporter tamu atau away pada kompetisi sepak bola Indonesia mendapat sambutan positif dari kalangan supporter. Kebijakan tersebut dinilai menjadi momentum untuk kembali menghadirkan atmosfer pertandingan yang lebih meriah pada musim kompetisi mendatang. Ketua Presidium Nasional Supporter Sepak Bola Indonesia PNSSI Jawa Timur, Mimi Tirmizi mengatakan, pencabutan sanksi tersebut menjadi momentum bagi seluruh kelompok supporter, termasuk supporter Madura United. Namun menurutnya kebijakan tersebut harus dibuktikan oleh supporter untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama pertandingan. Mimit berharap kembalinya supporter tim tamu dapat mengakhiri situasi yang selama beberapa musim membuat supporter harus datang secara sembunyi-sembunyi. Menurutnya,
Kebijakan tersebut harus dibarengi dengan kesadaran seluruh supporter untuk menjaga sikap selama berada di stadion maupun ketika melakukan perjalanan menuju kandang lawan dengan menjunjung tinggi sportivitas serta tidak mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Ya, tentunya ini kabar baik buat kami para supporter, baik itu supporter Madura ataupun supporter-supporter yang lain. Dan sekaligus ujian buat kami semua. Mudah-mudahan setelah sekian tahun tanpa ada supporter tidak ada lagi yang kucing-kucingan dan kompetisi musim depan lebih meriah dan lebih menarik. Ia juga mengajak seluruh kelompok supporter untuk menjadikan musim kompetisi berikutnya sebagai momentum memperbaiki citra sepak bola Indonesia. Kebebasan mendukung tim di kandang lawan diharapkan dapat dinikmati tanpa mengesampingkan faktor keselamatan dan keamanan. Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumeneb. Untuk kritik dan saran Anda bisa melalui telepon 0328 662317 atau melalui alamat email di rrisumeneb@yahoo.com. Dari lantai 1 Urip Sumoharjo 26 Sumeneb, saya Siti Aisyah, Gatekeeper Waisul Karni, tim RRI Net Ahmad Nuril Abrari bersama kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Yang kita sayang.